Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trias Niko Saputra. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi seputar cascading style sheet atau yang biasa disebut dengan CSS. Pembuatan video ini dimaksudkan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah teknologi web, lebih tepatnya tugas kelompok. Ya, karena tugas kelompok jadi otomatis nanti saya nggak sendirian dalam penyampaian materi. Nanti saya akan ditemani oleh teman-teman saya, ada Faris Asya, ada juga Hermawan. Untuk informasi biodata lebih lengkapnya nanti bisa kalian cek di kolom deskripsi yang ada di bawah video ini. Kami dari mahasiswa Unisbank, Fakultas Teknologi Informasi, Program Studi Teknik Informatika. Oke, untuk materi lebih lanjutnya silahkan kalian simak video ini. Apa itu CSS? CSS singkatan dari Cascading Style Sheet, yaitu kumpulan perintah yang digunakan untuk menjelaskan tampilan sebuah situs web dalam bahasa pemrograman. Terus, fungsinya apa CSS? Nah, gini. CSS itu berfungsi untuk mendesain, membentuk, serta mengubah tampilan halaman sebuah website. Seperti ibaratkan itu kayak rumah. Nah, HTML itu seperti pondasinya, seperti kerangka rumah tersebut. Nah, yang membuat bagus rumah tersebut itu ya CSS, yaitu diwarnailah, dicatlah rumah itu, dibikin bagus rumahnya, bentuknya, terus ditambahi keramik dan lain-lain. Itulah fungsi utama CSS. Terus apa perbedaannya CSS dengan HTML? Perbedaan yang paling mendasar yaitu HTML dapat menampilkan berbagai informasi baik tulisan maupun gambar pada sebuah website. Sedangkan CSS digunakan untuk mengatur tampilan maupun format dari sebuah website, sehingga tampilan website tersebut akan menjadi terlihat menarik. Bagaimana menambahkan CSS pada HTML? Oke, di sini di bagian head pada HTML kita akan tuliskan tag link, lalu kita tab. Nah, di bagian reference kita akan masukkan file CSS yang kita inginkan. Misalkan di sini css.css, kita akan tuliskan css.css. Nah, selesai. CSS font digunakan untuk mengubah bentuk tulisan HTML. Nah, di sini di bagian head 1 saya akan mengubahnya dengan properties font family, dan saya akan ubah menjadi bentuk tulisan sans serif. Oke, sudah berubah. Lalu properties yang kedua, font size, untuk mengatur ukuran font. Di sini saya akan ubah menjadi 50 pixel. Lalu yang ketiga, font weight, mengatur ketebalan font. Di sini saya akan coba ubah menjadi bold. Nah, ternyata ukurannya masih tetap. Lalu yang keempat, font variant, mengubah font menjadi small camp. Contohnya seperti ini. Lalu yang kelima, font style, mengubah font menjadi bercetak miring. Nah, lalu line height, mengatur spasi antar baris. Sini saya akan ubah menjadi 20 pixel. Nah, ini CSS comment. CSS comment adalah tool yang digunakan untuk memberikan komentar pada program dan sifatnya tidak akan dieksekusi oleh program. Cara memberikan komen pada file CSS yaitu dengan cara Ctrl/. Nah, jika di dalam komen kita berikan sebuah teks atau sebuah script,
Skrip tersebut tidak akan dieksekusi oleh program. Sebagai contoh, H1 akan saya masukkan ke dalam komen. Nah, sekarang program akan kembali seperti semula karena skrip tersebut tidak akan dieksekusi oleh program. CSS Text. Nah, di CSS Text terdapat 6 properties. Yang pertama, color, memberikan warna pada tulisan. Beri warna ada 3 cara. Yang pertama, menggunakan nama warna, contoh red, Galaxy green, atau menggunakan hexadesimal, contoh pagar FF000 yang berarti merah. Lalu yang terakhir menggunakan RGB atau kepanjangan dari red, green, blue. Sebagai contoh, RGB dalam kurung 255,0,0 kurung tutup yang berarti juga merah. Di bagian div di sini saya akan menggunakan properties color dengan menggunakan RGB. Nah, warna teks ini akan saya ubah menjadi warna biru. Sebagai contoh, nah semua bagian div berubah menjadi biru. Lalu properties yang kedua yaitu text align, mengatur format paragraf atau tata letak. Saya akan menggunakan justify atau rata kanan kiri. Lalu yang ketiga text indent, memberikan indentasi pada paragraf atau lebih tepatnya memberi spasi pada awal paragraf. Nah sekarang keempat text decoration, mengatur dekorasi pada teks. Nah, di bagian HTML tepatnya pada text link saya akan menghilangkan garis bawahnya. Nah, di sini saya akan menggunakan value none untuk menghilangkan garis miring pada teks link. Nah, sekarang teks garis bawahnya sudah menghilang semua. Lalu yang selanjutnya saya akan mengganti warna pada teks linknya agar menjadi hitam dengan menggunakan hexadesimal. Nah, sebagai contoh, sekarang warnanya hitam semua. Lalu yang kelima, text transform, mengubah jenis huruf menjadi huruf besar, kecil, atau kapitalis. Nah, di bagian header 2 saya akan mengubahnya menggunakan value kapitalis. Sebagai contoh, sekarang header 2 sudah menjadi kapitalis. Lalu yang kelima, letter spacing, mengatur spasi antar huruf. Lalu yang terakhir ada word spacing, mengatur spasi antar kata. Nah, sebagai contoh, sekarang sudah berubah. CSS background. Di dalam CSS background terdapat 4 properties. Yang pertama, background color, untuk mengatur warna pada background. Nah, di sini di bagian folder saya akan coba mengubah warna backgroundnya menjadi hitam dengan menggunakan hexadesimal. Nah, saya akan coba contohkan. Kita coba reload. Nah, sekarang di bagian folder sudah menjadi hitam. Lalu ada properties yang selanjutnya, background image, mengatur gambar yang akan digunakan pada background. Nah, di bagian body saya akan memberikan background image. Nah, kita akan beri URL. Nah, di dalam URL kita bisa memasukkan link sebuah gambar atau nama gambar yang ada di dalam folder. Nah, di sini saya akan memberikan link saja sebagai contoh. Nah, sekarang sudah ada background image garis-garis ini. Nah, lalu di bagian head div 1 atau kelas div 1 saya juga akan memberikan background image. Nah, kita masukkan URL lagi. Nah, di dalam URL kita masukkan linknya lagi. Nah, kita paste, lalu kita save, reload. Nah, sekarang sudah nampak. Nah, ada properti selanjutnya, background repeat, mengatur jenis pengulangan gambar pada background. Nah, di sini saya akan menonaktifkan pengulangannya dengan menggunakan value non repeat. Nah, sekarang sudah menjadi 1. Lalu kita coba mengecilkan size-nya dengan background size. Kita buat menjadi 100 pixel. Lalu kita coba lihat. Nah,
Lalu ada properties yang selanjutnya yaitu background position atau mengatur posisi gambar pada background. Kita buat menjadi di atas lalu berada di tengah, yaitu center. Kita coba hasilnya. Nah, sudah jadi selesai. CSS selector. Properties yang pertama yaitu elemen HTML. Nah, sebelumnya kita sudah mempraktekkan sebagai contoh elemen HTML. H1, H2 merupakan sebuah selektor HTML. Nah, di sini saya akan coba tambahkan pada header 2 text align agar membuat tagnya menjadi rata tengah. Nah, sekarang sudah cantik. Lalu properties yang selanjutnya yaitu class. Nah, kelas dilambangkan dengan tanda titik atau dot. Sebagai contoh div.div1. Nah, itu merupakan sebuah kelas. Div1 merupakan sebuah kelas, atau kita bisa membuat lagi .div2. Nah, di dalam div.2 kita akan coba mengganti warna fontnya menjadi hitam, black. Nah, sekarang di bagian div2 sudah menjadi hitam semua. Nah, lalu ada selektor lagi yaitu ID. ID dilambangkan dengan pagar, tanda pagar. Nah, di sini akan sebagai contoh pagar footer, saya akan ubah teks lainnya menjadi rata tengah, yaitu center. Lalu kita akan coba ganti warnanya menjadi kuning. Lalu kita save, kita reload, kita coba lihat hasilnya. Nah, sekarang sudah menjadi rata tengah, tapi di bagian Unisbank tetap menjadi hitam. Kita akan ubah warna Unisbanknya menjadi kuning. Cara di bagian div, tepatnya di ID footer, di dalam paragraf, di dalam preference A, kita akan ganti colornya. Nah, di sini di bagian div, di footer, paragraf, lalu di dalam linknya kita akan ganti warnanya menjadi kuning. Kita save, lalu reload. Nah, sekarang Unisbank menjadi kuning. Sekarang sudah selesai. Nah, di sini ada hal yang harus kalian tahu tentang ID, yaitu pertama, sebuah elemen HTML hanya boleh memiliki satu ID. Lalu setiap halaman boleh memiliki satu elemen dengan ID tersebut. Lalu dapat digunakan sebagai penanda halaman untuk link. Digunakan juga untuk JavaScript. Sebaiknya tidak digunakan untuk CSS. Lebih baik digunakan kelas. Itu tadi penjelasan mengenai materi CSS. Kalau ada kesalahan ataupun kesilapan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di seri-seri yang lainnya. Terima kasih buat teman-teman semua.